Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita setelah kita membahas tentang pembatal atau perusak akidah yang nomor 5, yakni tentang perdukunan. Kita masuk pada poin ke-6 yang bisa merusak akidah, yaitu tatoyur. Tatoyur asal kata daripada toiro, yakni burung. Tatoyur berasal dari kata suara-suara burung, atau sering kita katakan sesuatu yang menyebabkan manusia membatalkan sesuatu yang akan dilakukan akibat adanya suara burung. Dan ketahuilah saudara sekalian, tatoyur ini tidak hanya suara burung saja. Ini hanya istilah, hanya ini adalah nama. Maka disebutkan di sini, tatoyur adalah merasa pesimis karena suara burung, atau nama, atau kata, atau tempat, atau orang, atau yang lainnya. Jadi asal katanya daripada toiro, burung. Tatoyur meyakini akan suara burung. Dengan adanya suara burung ini, maka akan terjadi sesuatu yang sial. Maka suara burung yang diyakini akan membawa sial atau menyebabkan sesuatu terjadi, itu bagian daripada kesyirikan jika pelakunya meyakini betul-betul terjadi. Maka apakah itu dari suara burung atau terjadi dari sesuatu yang menyebabkan seseorang menunda perbuatannya? Kalau toh bukan suara burung, misalkan ada angin yang bertiup, tetapi angin itu tiupannya dari arah tertentu, kemudian merusak sesuatu. Wah, ini angin sial. Maka disandarkan kesialan kepada angin, sama saja. Atau terhadap sesuatu kejadian, misalkan ada awan berbentuk sesuatu. Wah, awan itu bentuknya kayak malaikat, ayam itu bentuknya kayak kuda, dan seterusnya. Maka awas, hati-hati, dengan adanya awan itu akan begini dan begitu. Ini pun masuk daripada tatoyur. Maka tatoyur jenisnya sangat banyak. Kita akan menguraikan di sini dengan dalil-dalil insya Allah. Bila seseorang hendak melakukan suatu pekerjaan di dunia atau dalam urusan agama, dia melihat atau mendengar sesuatu yang dia benci, maka hal itu berdampak terhadap dirinya satu dari dua kemungkinan. Andai kata ini terjadi pada dirinya, apapun penyebabnya, maka ini bagian dari tatoyur. Kemungkinan pertama, dia akan membatalkan apa yang hendak dikerjakannya karena dia merasa pesimis dan sial dengan apa yang didengar atau apa yang dilihat. Lalu hatinya tergantung kepada sesuatu yang dibenci itu berdampak terhadap keyakinan imannya, lalu merusak akidahnya. Lalu dia membatalkan sesuatu yang akan diperbuat akibat adanya makhluk. Dia tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung kepada makhluk. Dahulu Bapak Ibu, di zaman Rasulullah SAW belum diutus menjadi Rasul, kebiasaan orang-orang Quraisy apabila hendak bepergian dengan cara apa? Tatoyurnya. Al-Azlam mengundi nasib dengan anak panah. Dia menuju ke dalam Ka'bah, memulai dengan tawaf. Setelah itu mengambil anak panah. Di dalam Ka'bah ada kotak yang isinya 3 anak panah. Anak panah yang pertama menunjukkan na'am, boleh berangkat pergi. Anak panah yang kedua ada tulisan la. Anak panah yang ketiga absen, tidak ada kata-kata apa-apa. Maka setelah dia tawaf keliling Ka'bah, dia akan melaksanakan bepergian hajatnya untuk ditunaikan, apakah berdagang dan yang lainnya. Maka dia akan mengundi nasib dengan 3 anak panah. Diaduk, diambil salah satu anak panahnya. Kalau ternyata di situ tulisannya la, batal, pergi, nggak jadi. Apa namanya ini? Tatoyur. Meyakini sesuatu akan terjadi keburukan dengan adanya anak panah. Yang nulis dia, yang buat dia, yang milih dia. Tapi dia meyakini akan terjadi sial. Tapi kalau di anak panah itu tertulis na'am, iya, maka dia semangat. Dia yakin akan sukses. Dia akan sukses.
Bagaimana kalau abstain yang terpilih ternyata nggak ada tulisan? La, juga tidak. Naam, ditaruh kembali, dia ulangi tawaf lagi, diaduk-aduk lagi, nanti diambil sampai ada keputusan berangkat atau tidak. Kalau ternyata yang terpilih adalah yang absen, diulangi lagi. Maka kemudian perbuatan seperti itu termasuk haram. Maka Allah turunkan ayat tentang ini, surat 5 ayat 90. Sesungguhnya yang namanya judi, mengundi nasib dengan anak panah, berhala, itu semuanya adalah najis, itu kotor, itu haram, itu kotor dan itu perbuatan syaitan. Jauhi. Sejak turun ayat ini, Rasulullah SAW perintahkan untuk sahabat-sahabatnya yang masih berbuat seperti itu dilarang, haram, tidak boleh. Siapa yang tetap melakukan, berarti dia tetap melakukan al-azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Berarti bagian daripada perjudian dan bagian daripada tatoyur. Meyakini sesuatu akan terjadi sesuatu dengan adanya sesuatu tadi. Apakah ini berupa suara burung? Tidak. Berupa anak panah yang dibuat sendiri tadi, yang diyakini membawa kesialan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu tidak ada kaitannya dengan perbuatan makhluk. Yang berbuat segala sesuatu itu adalah Allah. Maka apabila dia meyakini bahwa perbuatan itu akan terjadi karena sesuatu, bukan karena Allah, maka perbuatan itu termasuk syirik dan itu bisa merusak akidah. Kemungkinan pertama dia mengatakan bahwasanya dia akan membatalkan karena yakin terjadi sesuatu. Kemungkinan yang kedua, dia tidak membatalkan niatnya, tetapi perasaan pesimis dan sial masih bergelayut di dalam hatinya. Dia diliputi kesedihan, kecemasan, was-was dan lemah semangat. Maksudnya apa? Dia tetap mengerjakan sesuatu yang akan dikerjakan, tapi karena percaya dengan tatoyur, isi hatinya apa? Enggak sukses di usaha saya, enggak benar di perjalanan saya, tapi terpaksa saya laksanakan. Apalagi kalau qadarullah terjadi sesuatu yang enggak diinginkan. Bener, dari kecil udah, dari hati kecil saya udah enggak setuju, makanya jadi begini deh. Artinya apa? Dia meyakini betul-betul terjadi sesuatu dengan adanya tatoyur. Maka wajib bagi setiap muslim menjauhkan diri dari bentuk tatoyur, dari manapun sumbernya. Wajib atas siapa yang merasakan sebagian dari hal itu berusaha membuangnya, memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tetap melanjutkan apa yang hendak dikerjakan dengan mengucapkan Allahumma, wahai Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, tidak akan datang kepadaku suatu kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, tidak ada yang bisa mengangkat suatu keburukan kecuali hanya engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu. Maka kalimat ini termasuk di antara zikir la haula wala quwwata illa billah. Hendaklah senantiasa kita ucapkan di dalam segala zikir perbuatan kita, di dalam kehidupan kita, untuk menjadikan hilangnya rasa ragu. Kita serahkan segala sesuatu kembali kepada Allah. Salah satu contoh, anggapan angka sial itu angka berapa, Pak? 4 pertama itu sial, Pak. Terus setelah 4 di atas berapa? 13, celaka 13 gitu ya. Celaka 13. Maka Bapak Ibu ke gedung-gedung tinggi di Jakarta, ada nggak angka 4? Lantai 4 ada nggak? Basement B4 ada nggak? Kalau B4 ada. Kalau lantai 4 hampir nggak ada. Ke atas tuh nggak ada 4. 13 juga nggak ada. Kalau ke bawah masih ada 4. Lalu diganti angka berapa? 5A. 5A baru 5. 13-nya 12A. Baru langsung 14. Bapak-bapak di Mekah, di Madinah, gedung tinggi, angka 4 ada? Ada? Ada, tetap silahkan perhatikan. Bapak kalau umroh di hotel-hotel yang tinggi pasti kan lebih di atas 20 lantai. Ada angka 4 tetap, ada angka 13, gak ada masalah.
Maka apabila meyakini itu angka sial, apa namanya ini? Tatoyur. Meyakini angka itu menyebabkan sial. Padahal nggak ada kata-kata sial. Segala sesuatu kebaikan atau keburukan dari Allah. Tinggal ucapkan saja la haula wala quwata illa billah. Maka Rasulullah pernah memberikan sebuah nasihat kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Qais, kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya Abu Musa al-Ash'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah aku tunjukkan kepadamu suatu simpanan dari perbendaharaan surga? Qalu, maka dia menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu simpanan surga? Perbendaharaan surga. Rasul menjawab, la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah. Saudaraku seiman, tatoyur merupakan penyakit kronis yang telah ada sejak dahulu kala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ia telah menyerang umat-umat kafir dan bahwa mereka merasa sial dengan makhluk Allah yang terbaik. Bahkan maaf Bapak Ibu, umatnya para nabi, umatnya Nabi Musa merasa sial itu gara-gara nabinya. Sampai umatnya Nabi Muhammad, orang-orang kafir Mekah, orang-orang Quraisy merasa sial gara-gara Nabi Muhammad. Tatoyur menamakan kesialan dengan makhluk. Kalau di An-Nisa ayat 78, orang-orang munafik mengatakan kebaikan dari Allah, kalau keburukan gara-gara Muhammad. Kedua-duanya Allah katakan, semua dari Allah. Kebaikan, keburukan, semua dari Allah. Tapi di ayat ke-79 Allah katakan, apa saja musibah yang baik yang menimpa kamu, itu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin faminan nafsik. Tapi apa saja musibah yang buruk menimpa kamu, itu akibat perbuatanmu sendiri. Apa bedanya di sini, Pak? Tadi di ayat 78, kebaikan menimpa kita, keburukan menimpa kita dari siapa? Allah. Di ayat ke-79, kebaikan menimpa Bapak dari Allah. Keburukan menimpa Bapak dari dirimu sendiri. Bagaimana ini Pak? Menggabung dua ayat yang seakan-akan bertolak belakang. Menggabungkan dua ini gimana Pak? Yang pertama, kebaikan dari Allah. Bapak dapat sehat, rizki lapang, dapat nikmat. Yakin gak itu dari Allah? Setiap ada faktor sebab akibat, sesuatu yang Allah larang kamu langgar, maka tertimpa kamu keburukan akibat perbuatanmu sendiri. Yang paling mudah dipahami, gampang dipahami, Pak, nanti di akhirat ada siksa neraka dan ada nikmatnya surga, betul? Kenapa orang disiksa di neraka? Salah Allah atau salah perbuatan sendiri? Mungkin gak ada orang taat pada Allah tiba-tiba disiksa di neraka? Tidak mungkin. Jadi kenapa mereka tersiksa? Akibat keburukannya sendiri. Maka di dunia terjadilah ada yang namanya hukum hudud. Hukum berkaitan kesalahan manusia. Ini hablum minan nas. Tapi kalau tidak ada kaitannya sebab akibat, mau kebaikan mau keburukan, itu semua terjadi dari Allah. Yakini dulu itu Pak. Sebab Allah firmankan di surat 9, di surat At-Taubah ayat ke-51. Qul, Muhammad katakanlah, tidak pernah akan menimpa suatu musibah kepada kami. Gak akan timpa bencana kepada kami. Mau kebaikan, mau keburukan, gak akan mungkin menimpa kepada kami. Kecuali segala sesuatu itu menimpa kepada kami karena apa yang telah Allah tetapkan kepada kami. Yang terpenting saat kita tertimpa sesuatu, yakini, huwa maulana, pelindung kami tetap Allah. Penolong kami adalah Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah setiap orang yang beriman ketika ditimpa suatu keburukan, hendaklah segera tawakal 'alallah. Tawakal kepada Allah. Maka di sini Allah telah menyatakan tadi, apapun kebaikan datangnya dari Allah, keburukan pun datangnya dari Allah. Jika itu tanpa sebab akibat, ini urusan Allah mutlak. Tapi kalau sebab akibat, kebaikan datangnya dari Allah, keburukan yang menimpa kamu
akibat perbuatanmu sendiri. Maka Allah tidak hanya menimpakan keburukan saja, tidak. Allah menimpakan hanya kebaikan saja, juga tidak. Pasti ada kebaikan, ada keburukan. Setiap kita hidup pasti mengalami itu. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Di sini Rasul bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit tanpa sebab. Tapi kalau dengan sebab ya pasti. Kemudian wala tiyarah, tidak boleh ada tatayur. Wa yujibuni al-fa'al, dan tidak boleh ada sesuatu kata-kata yang buruk. Justru wa yujibuni al-fa'al, yang mengagumkan bagiku adalah justru al-fa'al, perkataan yang baik, perkataan yang optimis, yaitu pertanyaan yang betul-betul disandarkan kepada Allah. Maka Rasul ditanya oleh para sahabat, qalu wa mal fa'al? Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa itu fa'al? Qala al-kalimatut thayyibah. Al-fa'al adalah kalimat thayyibah, yakni kalimat pesimis, kalimat optimis yang ditujukan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak akan terjadi apa-apa kecuali adalah pertolongan Allah. Maka sesungguhnya at-tiyaratu syirkun. Tiarah adalah perbuatan syirik. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah perbuatan syirik. Rasul menyampaikan ini sampai 3 kali kepada para sahabat. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu kesyirikan. Tatoyur itu kesyirikan. Tatoyur itu kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.